jelaskan agenda pada hari ini. Pada hari ini kita sedang konsul namanya untuk mengajukan gugatan cerai atas nama Mbak Lia Ledista. Ini mantan trio Macan ini, ya kan? Jadi Mbak Lia ini mengajukan gugatan cerai. Sebenarnya cerainya ini memang sebaiknya jangan disampaikan ke publik. Tapi karena ada persoalan kaitan pidana, makanya mau nggak mau harus kita sampaikan ke publik supaya nanti nggak timbul fitnah kepada Mbak Lia ini. Takutnya kegeret masuk pidana penjara lagi kan gitu kan. Nah, apa sih persoalan pidananya? Yaitu suaminya ini diduga keras terlibat korupsi di perusahaannya di Bank BRI. Karena suaminya ini kan jabatannya Kepala Cabang Bank BRI cabang Tondano, Sulawesi Utara. Ditangkap oleh Kejaksaan karena ada laporan di mana suaminya menggelapkan atau korupsi sejumlah uang sebesar 27 miliar rupiah. Uangnya buat apa? Menurut keterangan Lia, uangnya buat main judi. Judi apa? Judi slot, judi online 303. Nah, cuman kita tanya lagi ke Mbak Lia ini dapat uang nggak dari ini? Jawabannya tidak sama sekali. Dan pihak bank juga sudah menelusuri aliran uang, memang tidak masuk ke uang ke rekeningnya Mbak Lia kan, tapi masuk ke bandar judi slot kan gitu kan. Nah, ini uang besar senilai fantastis 27 miliar dari Bank BRI. Bank BRI ini kebobolan lah bahasanya kan, nggak tahu bagaimana sistemnya bisa kebobolan. Ini ceritanya begitu, tapi ini lagi diproses pidana nih. Jadi si suaminya ini lagi, siapa namanya suaminya? Munawir, panggilannya Pak Putah ya. Ini sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara karena dugaan tindak pidana korupsi dari Bank BRI senilai 77 miliar. Nah, ini jangan sampai ngerembet ke Mbak Lia karena kan hubungannya suami istri. Nah, Mbak Lia kemudian kecewa juga karena cita-cita seperti ini, suaminya kelakuan seperti ini, apalagi tukang main judi ya. Kalau kata Mbak Lia, kalau selingkuh masih bisa dimaafkan ya? Kalau ya sekali dua kali Bang, kalau 3 kali kayak gitu. Ini juga bukannya sekali 2 kali sih, makanya nggak dimaafin lagi. Kalau ya ini kan Bang, kalau selingkuh kan dimaafkan. Ini kan judi nih soalnya sampai 3 kali judi ini kan. selingkuh juga kalau 2 kali 3 kali nggak mau Bang, mau. Oh iya, jangan dong selingkuh itu, makanya kita nggak boleh selingkuh ini kan. Tapi sebelumnya juga pernah selingkuh juga Mas. Pernah tahu nggak sih? Oh, nggak pernah, selingkuh nggak pernah. Kalau kita belum Setia tahu sih ya, aja. tapi kalau suaminya nggak pernah nih. Jadi gimana tadi? Tidak ada selingkuh, yang ada karena persoalan judi ini yang mengecewakan, dan ini berbahaya karena kalau nggak diputuskan sekarang nanti bisa kerembet Mbak Lia ini karena suami istri kan. Ini juga harta bersama juga pasti sudah disita oleh pihak kejaksaan juga nih kalau ada nih harta bersama apapun juga. Mobil apa mobil yang disita? Udah nggak punya mobil. Udah nggak punya mobil. Rumah baru beli juga tapi kayaknya bisa. Tapi atas nama dia semua. Oh sudah, kalau gitu kan udah selesai berarti dia ambil. Jadi ini kita ngajuin gugatan atas nama Mbak Lia, dan gugatan cuma gugatan cerai aja, tanpa persoalan anak, tanpa persoalan gunung gini, jadi cuma minta cerai aja oleh pengadilan. Oke, ini kan udah 8 tahun pernikahan ya sama Mas. 7 tahun pernikahan sama Mas Munawir. Ini tahu korupsinya itu sejak kapan? Kalau dia memang baru ini sih, baru ini ngejar, tapi langsung yang fantastis banget nilainya. Ya berarti kan nggak tahu nih 27 miliar tuh gimana cara ngambilnya tuh ya, banyak banget ya. Sampai saya tuh pas pertama kali dengar saya nggak habis pikir gitu. Sampai saya langsung ketemu, saya WA sama ibu ketua kan, ya pimpinannya beliau, saya WA ibu, saya mau ketemu bapak, saya mau ngobrol langsung, saking nggak percayanya. Segampang itu kah uang itu keluar dari itu banknya buat nggak tahu, di otak saya tuh nggak masuk akal. Makanya saya ketemu sama beliau dan itu memastikan bahwa jika benar itu terjadi selama saya melakukan itu, saya berani diperiksa kapanpun dan bisa dibuka rekening koran saya di semua bank, berapa saldo saya, transaksi apa saja yang sudah pernah suami saya gunakan ke saya. Kenapa saya harus ngambil tindakan seperti itu? Karena kalau nggak gitu orang bikinnya kan, wah ya itu istrinya artis, pasti nanti tuntutan gaya hidup segala macam, gaya hidup. Padahal nggak ada sama sekali. Makanya aku berani memutuskan untuk bertemu sama pimpinannya beliau untuk ngomong seperti itu. Tapi sebelumnya udah pernah ngelihat atau belum? Main judinya? Apa tuh? Main judinya segala macam kayak gitu. Kalau judinya sebelum nikah ada kok di artikel, ada di YouTube juga ada, dari 7 tahun sebelum saya nikah juga memang dia suka begitu. Tapi saya pikir yaudah kita nggak usah nikah lah kalau kamu kayak gini terus gitu. Terus dia bilang enggak ya, pasti berubah namanya, ini kan anak muda, kata dia gitu. Jadi nanti pas kalau udah nikah berubah lah aja. Ternyata berubahnya ya setahun 2 tahun, ternyata kejadian lagi dan berkali-kali. Jadi ya sudah tidak bisa saya maafkan lagi, lebih tidak bisa dimaafkan karena bukan uang kita sendiri gitu. Maret itu uang aku program hamil dia pakai, masih saya maafkan. Terakhir dia pakai uang kantor ya udah nggak masuk akal aja buat saya. Tapi kalau uang yang Mbak Lia sendiri udah pakai berapa kira-kira untuk? Sebenarnya saya tuh nggak pernah punya uang loh semenjak nikah, jadi semua kan dia yang punya uang.
Jadi kalau yang dia pakai ya jatuhnya kan 7 tahun ini memang saya juga ya bagi. Iya. Ya sudah nggak ada. Setiap apa yang dia beli pun nggak ada atas nama saya. Jadi saya juga agak bersyukur meskipun orang bilang kamu tuh bodoh banget, masa nggak punya suami, nggak dibeliin rumah, nggak ini nggak itu, karena ya harta ini kita mati juga nggak dibawa kan. Tapi yang penting kita berdua punya kan, kita suami istri gitu. Dia punya, dia beli atas nama dia beli motor atas nama dia beli semua peralatan atas nama dia, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak pernah mempermasalahkan. Sampai saya bilang sama dia, saya bilang setahu saya orang judi itu kalau nggak kecanduan ada kebutuhan mendesak yang harus, karena kalau pinjam orang belum tentu dikasih kan, makanya saya harus bayar utang ini untuk nutupinnya judi lah katakanlah mentah online atau apa gitu. Jadi kita nggak punya hutang yang sampai seperti itu, kita nggak punya kebutuhan yang mengharuskan kita untuk mencari uang dengan cara seperti itu gitu, nggak masuk akal di saya itu. Berarti keinginan dia sendiri untuk melakukan judi gitu? Iya, jadi dia tuh katanya setelah kejadian ini ya, saya tuh yang kalau tidak buka slot itu sakit kepala saya. Itu terucap dari dia Ini udah masuk kepikiran ya. Artinya sudah kecanduan berarti ya? Kecanduan. Ini kalau nggak salah ini kata-katanya Roma Irama, judi menghancurkan keluarga. Tapi saya herannya tuh bisa, saya pikir di kantor tuh sibuk banget kan bang. Iya. Nyampe pulang tuh langsung tidur, saya pulang tidur. Sampai berhubungan nanti kita nggak sempet gitu loh. Ternyata yang di pikirannya dia itu judi aja. Saya juga punya anggota pengacara dulu suka main judi itu, kepalanya pusing karena nggak judi. Udah nggak ada dia sekarang, karena main judi nggak jadi pengacara lagi itu. Setiap dia, Tapi bisa bertahan selama 7 tahun itu gimana mbak? karena kita nggak pernah berantem mas. Kita nggak pernah berantem. Ya kita orang nggak kalau pernah judi kan sayang-sayangan karena nggak ada selingkuhnya. Yang bikin berantem kan selingkuh itu. Iya sih. Memang tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba Iya. langsung beredar judi. Iya, karena nggak ada selingkuhnya, sayang tetap sayang, tapi judi jalan terus. Dan saya juga bukan tipe yang penuntut sih. Saya nggak punya barang branded bisa dicari di rumah saya. Saya nggak ada barang branded apapun. Mentang-mentang di harga Tasnya aja nggak branded, coba lihat kan? Nggak branded kan? ya Tapi mungkin langsung lucu kita 2 tasnya. juta wajar lah, masih bisa kita beli ya. Tas-tas yang 1 juta 2 juta bang masih Iya, bisa lah beli betul, gitu. betul. Tapi kalau yang Hermes kayak Bang Deung Oh jangan dong, kita juga nggak pernah beli. kamu nggak punya. Jadi nggak ada yang di otakku gitu loh, kenapa gitu, kita aja nggak mau beli barang serak mikir gitu, mahal enggak deh gitu, tapi barang-barang dia mahal semua, barang saya aja yang nggak mahal. Oke, kalian kan tinggal di Manado nih, bakal stay di Jakarta sampai kasus ini selesai atau gimana? Seterusnya lah kak. Ya, ini cari nafkah di Jakarta nih. Tolong dibantu aja nih kalau ada peluang-peluang ya. Domisili mana aduh? Iya, domisili Tapi mana? kenapa di sini Domisili di Jakarta Enggak, sekarang. kalau dia kan kalau BUMN atau bank itu kan 1/2 tahun pindah. Sebelumnya di Jayapura, habis pernah di Halmahera, pernah di Jayapura, pernah di Pasangkayu, di Parepare, sekarang di Manado. Harusnya nih 2 tahun ini pasti pindah lagi kemana begitu. Mbak, tapi suami Mbak Lia ini saat ini artinya sudah ditahankah atau masih menjalani Tahanan pemeriksaan? di depan jasa ya bang gitu. Iya, tapi jaksa ini. Oke. Oke, mungkin Bang Deo sendiri ingin membantu mengurus perceraian Balia gimana? Ya, kita tentunya sebagai pengacara yang baik, apapun persoalannya, kalau kita rasa kita bisa bantu, kita bisa bantu. Kebetulan ini kan Pak Lia ini kan kita kenal, jadi kita bantulah namanya kan perceraian ya. Tapi kalau ada rembetan-rembetan persoalan pidana yang di sebelah sana juga nanti kita bantu nih Pak Lia ini kan, itu aja. Pasti kita bantu ini. Tapi di sana sendiri udah ada mulai panggilan belum sih bang untuk pemeriksaan segala macam untuk Mbak Lia? Udah ditahan nih kalau Saya kalau enggak. belum, karena kan sudah ditelusur di rekening bank ini nggak ada uang yang masuk ke rekeningnya Mbak Lia. Tapi kalau ke rekening ke bandar ada, makanya sementara ini aja yang masuk dia nih. Paling banyak dia transfer saya 20 juta. Balia ini merupakan bentuk ini juga nggak sih, menghindar atau semacam ketakutan nanti terlibat nih, karena itu kan Tidak kalau ketakutan karena memang saya tidak terlibat. Ya kan, Saya harus melanjutkan hidup saya. Kalau saya stay dulu nunggu dia sampai divonis, ya kan nggak mungkin. Karena kehidupan saya juga harus terus berjalan. Bagaimana saya harus melanjutkan hidup saya, besok saya mau makan apa. Karena kalau dari dia sudah nggak ada apa-apa lagi. Itu tabungan saya juga, saya kesini juga cuma tinggal berapa doang gitu kan. Jadi sekarang saya lagi mau bisnis kecil-kecilan, saya jualan keripik. 1 bungkusnya dapat 5.000 ya saya udah bersyukur banget. Yang penting bukan malah judi ya Bang ya. Yang penting masih halal gitu. Kalau saya nungguin dia di sana saya mau makan apa? Dia udah nggak produktif, dia udah nggak kerja kan. Waktu itu masih ngasih 1 bulan 5 juta, 1 bulan 3 juta. Nah sekarang kalau dia sudah ditahan kejaksaan gitu, saya mau makan apa? Saya aja nggak punya sama sekali uang di ATM, punya dia juga. Terakhir uang bersama kan kita punya tabungan gitu, dibuat nutup kan dari 27M itu dibalikin ke dia, dibalikin partner jadi tinggal
123M. Jadi Mbak, ada tapi kalau misalkan ada tudingan suami lagi terpuruk malah Mbak Lia malah Nah, ini ninggalin. yang saya jawab nih, ini bukan ditinggal ini kan karena kaitannya dengan persoalan hukum kan. Kalau Balia kemudian kegeret ke dalam berbahaya, makanya bukan ditinggalin. Ya karena emang kelakuan si suaminya aja nih. Kalau suami model begini emang harus ditinggalin nih. Kalau enggak malah ngejeret istrinya. Karena suaminya masuk neraka. Jangan sampai ketawa nih. Gitu. Jadi bukan terpuruk, memang kelakuan. Tapi udah ada ngomongan seperti itu sih, karena mereka tidak tahu masalah sebenarnya. Mereka tidak tahu kejadiannya sudah berulang-ulang. Mereka taunya sekarang lagi bener-bener yang puncaknya ada masalah, langsung ditinggal sama istrinya. Mereka nggak lihat bahwa ini sudah berkali-kali terjadi gitu. Dan untuk berubah pun berarti dia nggak ada, karena terakhir Maret, sekarang Desember kejadian lagi. Berarti memang dari dia nggak ada niat berubah kan. Banyak lah tudingan seperti itu ke saya, makanya akhirnya saya bilang Bang Deo, kata Bang Deo ya sudah berarti harus diluruskan, diungkap kebenaran bahwasanya alasan perceraian itu ini. Kemarin-kemarin saya nggak mau ungkap perceraian karena apa ya Bang, yang penting cerai, setelah cerai udah aman gitu. Tapi karena ada tudingan seperti itu, ya mau nggak mau kita harus bilang kebenarannya ternyata memang seperti ini ya. Bukan untuk menjatuhkan suami saya, enggak ada sama sekali. Bukan untuk kayak apa ya, udah suaminya begitu malah ditinggalin. Kayak kemarin kayak kadang begini, kita sebagai perempuan logikanya aja kayak perempuan. Seandainya dia selama 7 tahun ini kayak ada punya apa, sudah rezeki banyak, ayo yang kita beli rumah, yang aku belikan rumah ya atas nama kamu, ayo yang kita beli ini yang atas nama kamu, ayo ini sebentar. Jadi ada kejadian ini, saya yakin saya nggak bakal ninggalin dia. Karena apa? Saya masih flashback untuk membahagiakan saya tuh mungkin dia dengan caranya seperti ini yang salah. Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi selama dia dari ujung kaki sampai ujung rambut brand semuanya, sepatu dia bisa 10 juta, jaket dia bisa 10 juta, Hugo segala macam, merek-merek baju saya nggak ada. Saya beli baju ya di online, di Shopee. Jadi kalau kan kayak ketimbangan, tapi saya nggak pernah protes sama dia. Yang penting karena dia sering bertemu sama pimpinan, jadi dia perlu lah Bang ya, kayak ketemu orang. Dan saya kan nggak ketemu siapa-siapa, saya di rumah saja. Mungkin kalau dia ngebahagiain saya, benar-benar meratukan lah bahasanya sekarangnya, meratukan ya, saya nggak akan ninggalin dia. Karena mungkin dia saking pengennya nyenengin saya, saking pengennya ngebahagiain saya, sampai dia jalannya salah gitu. Ini enggak buat dia sendiri, memang sudah buat kepentingan dia sendiri. Apa namanya? Kecanduan. Kecanduan. Oke, siap. Oke ya.